with me. Of pure imagination. Inilah salah satu gerbang menuju kawasan perbukitan sejuk Kabupaten Kendal. Sebuah desa yang berada di ketinggian antara 100 hingga 379 meter di atas permukaan laut. Selamat datang di Desa Kedung Sari, Kecamatan Singorojo. Sebuah desa yang menyimpan cerita keindahan dan semangat mandiri warganya di tengah rimbunnya kekayaan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudi Santoso, Kepala Desa Kedung Sari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Di sini di Desa Kedung Sari untuk letak wilayahnya yaitu sebelah timur Desa Kebengan, sebelah utara Desa Merbu, sebelah barat Desa Aliana, sebelah selatannya Desa Getas, dan jumlah penduduknya 4.106 jiwa. Di Desa Kedung Sari adalah suatu desa yang strategis, yaitu letaknya adalah pintu masuk Kecamatan Singorojo. Untuk jarak ke Kabupaten Kendalnya yaitu 28 kilo, untuk jarak ke kecamatannya 7 kilo. Desa ini terbagi dalam 5 dusun yang menjadi pusat kerukunan, membentang luas dalam harmoni sosial. Untuk Desa Kedung Sari sendiri terdiri dari 5 dusun, yang mana 5 dusun ini dipimpin masing-masing bapak kepala dusun, dan juga terdiri dari 5 RW dan 27 RT. Yang mana 5 dusun tersebut yaitu dusun 1, dusun Kedung Sarinya Kajen. Untuk dusun 2-nya yaitu dusun Basuruan, dusun 3-nya dusun Cetak, dusun keempatnya yaitu dusun Sorok, dan kelima dusun Tosari. Dan masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh Bapak Kadus. Terima kasih. Perlu kami sampaikan singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fondasi masa depan dibangun dari pendidikan. Kedung Sari menjamin akses pendidikan bagi generasi penerus dari tingkat dasar hingga tingkat atas.
Dan di tengah kesibukan, ketenangan spiritual terjaga. Pusat ibadah menjadi payung yang menaungi kebersamaan. Namun, Kedung Sari menyimpan potensi yang lebih spesifik di sektor perkebunan dan persawahan. Salah satunya adalah kopi. Saya Badri. Untuk saat ini saya memproduksi kopi bubuk dengan nama Jaten Sari. Kurang lebihnya mulai tahun 2018. 2018. Berarti 7 tahun. Yang pertama saya itu kurang lebih bulan Juni, Juli, Agustus itu mulai petik buah. Di antaranya ada 3 kategori. Yang pertama itu longsong, istilahnya longsong yang kena penyakit, yang kena merah dulu itu diambil. Pertama longsong, yang kedua adalah petik merah, istilahnya panen raya, itu kurang lebihnya bulan Juli sampai Agustus. Itu petik raya itu kita ambil yang merah-merah. Terus akhir itu kurang lebihnya bulan akhir Desember itu akhir November itu petik racut, istilahnya racut itu nanti walaupun itu hitam, merah, hijau harus dibersihkan, karena nanti kalau tidak dibersihkan BPKO-nya itu akan masuk ke buah. Jadi nanti setelah habis itu karena kering turun, itu BPKO-nya atau hambanya itu ikut ke tanah, nanti ke depan buah lagi dia akan naik lagi kalau tidak dibersihkan. Itu yang pertama. Terus nanti setelah kita petik merah itu ada yang dibuat natural, itu antara lain natural dengan pecah kulit untuk pemeliharaannya buah. Jadi nanti setelah natural itu enggak dipecah kulit, dijemur masih gelondong, itu nanti kalau sudah dislab namanya natural. Kalau yang dipecah kulit itu udah biasa, itu jadi green bean. Nah, green bean-nya itu setelah nanti dibuler jadi beras, nanti kita masukkan ke roasting, itu untuk pengolahannya kopi. Setelah di roasting dengan suhu sesuai dengan kapasitas. Jadi saya masukkan itu kapasitas 5 kilo, itu suhunya kurang lebih kalau standar itu 225 sampai 230 suhu panasnya. Kalau medium min 1 itu kurang lebihnya 20 sampai 25. Kalau medium dark itu 230 sampai 235 sampai dengan 237 untuk pembuatan kopinya. Karena masyarakat itu membutuhkan, kan ada yang pengen hitam, pengen coklat, pengen muda. Nah itu nanti setelah itu nanti dibubuk, istilahnya digiling halus. Kalau sini kan karena rata-rata masyarakat itu nggak mempunyai espresso ya. Jadinya kalau espresso itu gilingannya 0,7, kalau halus itu 0,3 untuk sarangannya.
Nah, untuk saya memproduksi itu ada 3 macam di Excelsa, Robusta, dan Arabica. Lalu untuk pengemasannya nanti ada yang 100 gram, ada yang 250 gram, ada yang kemasan biasa pasti bisa biasa itu 0,5 sampai 1 kilo. Itu yang pesanan-pesanan dari kafe kecil-kecil. Kemasan itu ada 3 kategori tadi, dari 1 on sampai 1/4 sampai 1 kilo. Itu setelah itu sudah dikemasi dengan plastik yang ini yang kuning dan merah itu nanti disiler, langsung kita kemasi ini karena menurut pesanan saya ada yang minta kemasan gini, ada yang biasa. Untuk rata-rata kurang lebihnya 1 hari itu untuk memproduksi roasting itu kurang lebihnya saat ini minimal tuh 50 kilo per hari sampai 1 bintang. Terus itu untuk harganya berapa nih Pak kalau itunya? Kalau yang kemasan kecil 100 gram itu untuk jenis Robusta itu 12.500. Untuk yang 1/4 Robusta 30.000. Kalau kemasan Excelsa yang 100 itu 15.000, yang 250 itu 35. Kalau Arabica itu karena saya menurut pesanan, karena sini tidak ada produk Arabica karena ketinggian DPL-nya itu kurang. Harus ini kan DPL-nya 350 sampai 375. Harusnya kan kalau Arabica kan lebih dari 1.000. Sudah kalau umpama ditanam di sini mau hidup tidak mau berbuah. Ya, untuk pemasarannya saya menurut pesanan belum masuk ke toko-toko belum. Untuk persyaratan pembuatan kue ini ya, satu saya sudah izin halal, kedua udah mempunyai SIUP, ketiga udah salatkan. Jadi untuk kopi sini itu layak untuk dimasak. Nah, ya harapan saya itu ya itu dengan adanya itu istilahnya ya di antara 3 kecamatan Boja, Singorojo, dan Limbangan itu karena sudah mempunyai grup untuk ya mudah-mudahan ini bisa kedepannya bisa lanjut terus. Oke. Nami kula Pak Sutrisno. Ya, kula peternak lebah Melivera ya? Melivera. Kula peternak lebah sampun 25 tahun. Oke. Proses produksi setengah tahun ngasih makan makannya gula, 6 bulan ngasih makan, 6 bulan panen. Ya. Dalam panen itu selama kalau musimnya bagus 12 hari sudah panen. Dan kita sudah mengembangkan sendiri lebah itu. Dari ratu sudah bisa buat sendiri ratunya, koloni-koloninya dari itu. Kalau ada waktu musim paceklik ngasih makan itu 1 minggu sekali. Makanya gula pasir. Gula pasir pun itu yang bagus. Kalau yang impor kurang bagus, itu produksi kita juga nganu dari TK itu bagus. Kalau TK ini penjualannya diajar sendiri gini per
botol kayak gini, Oh. botol dan ada juga yang kita jual ke pabrik juga. Dan kita tidak hanya milik sendiri madunya, kita juga beli dari teman-teman sesama peternak lebah. Itu bisa. Untuk pesannya untuk anak KKN ini sangat membantu untuk pengembangan Desa Kedung Sari, khususnya Sud Raja. Kedung Sari bukan hanya tentang statistik dan potensi. Ia adalah rumah bagi akar budaya yang tak lekang oleh waktu. Kesenian jaranan menjadi penanda kuat identitas desa.